Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Damaiku dalam penderitaan. Kuasa pengharapan. Ayat Alkitab Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Karena itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah membawa kita ke dalam kasihnya, ke dalam kasih ini, di mana kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita juga bermegah dalam penderitaan, karena kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan ketabahan, dan ketabahan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, pernahkah kita merasa terjebak dalam penderitaan, kehilangan, atau kesulitan? Paulus dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5 mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Damaiku dalam penderitaan bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ada pengharapan yang pasti dalam Kristus. Mari kita gali ayat-ayat ini secara sistematis. Bagian 1, damai. Dasar damaiku dibenarkan oleh iman. Ayat 1. Karena itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Makna dibenarkan. Kata dibenarkan dalam bahasa Yunaninya dipakai kata dikau tentes. Status kita sebagai orang berdosa diubah menjadi benar. Yang dulu berdosa, yang dulu tidak benar, diubah menjadi benar di dalam di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan kita, kehebatan kita, kemampuan atau kesanggupan kita, tapi oleh iman pada Yesus. Damai sejahtera, erenen bahasa Yunaninya, atau salom, bukan sekedar tidak ada konflik, tapi hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Kita punya hubungan dipulihkan dengan Allah. Yang dulu kita tidak mengenal Allah, kita orang berdosa,
kita orang bersalah, tapi dipulihkan dengan Allah. Salom, Erenen. Dengan Allah kita dipulihkan. Kita kini berani mendekat kepadanya, datang berdoa, mohon pertolongannya. Efesus 2 ayat 13. Aplikasi. Jika kita sudah dimaafkan, dibenarkan, diampuni oleh Allah, bagaimana kita menyikapinya hubungan dengan Tuhan hari ini? Yaitu dengan syukur, bukan ketakutan. Kita datang dengan ucapan syukur, berterima kasih karena Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya, dengan Allah. Ya, kita menjadi benar di hadapannya. Jadi kita datang dengan ucapan syukur, bukan dengan ketakutan. Kita datang dengan keberanian, mengucap syukur dan hidup bernaung, mohon pertolongannya hari lepas hari, bukan dengan ketakutan. Bagian 2, posisi kita berdiri dalam kasih. Ayat 2, di mana kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Kata berdiri, #Kamen, posisi yang berarti posisi yang kokoh, tidak tergoncang, tidak goyang, karena berada dalam kasih Allah. Kita berdiri kokoh, teguh, karena kita berada dalam kasih Allah. Pengharapan akan kemuliaan Allah. Fokus kita bukan masalah, tapi kemuliaan abadi yang yang menanti kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Ini berarti kita perspektif. Ini berarti memberi kita perspektif bahwa kita memiliki kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita. Aplikasi. Apa yang membantu kita bermegah? Fokus kita pada janji Tuhan, bukan kesulitan, bukan sakit penyakit, bukan kelemahan tubuh, kelemahan fisik, bukan kesulitan keuangan, tapi fokus kita adalah pada janji Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah atau realita yang ada, tapi pada janji Tuhan. Dia berjanji bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Itu janjinya. Kenyataan mungkin kita masih sakit, tapi janjinya oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Itulah janji Tuhan. Kita beriman, berdiri teguh, bermegah dalam janji Tuhan. Jangan takut, jangan putus asa, jangan kecewa. Ingat janji Tuhan. Bagian 3, proses penderitaan menghasilkan pengharapan. Ayat 3 sampai ayat 4. Kita juga bermegah dalam penderitaan karena kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan ketabahan. Dalam bahasa Yunaninya hypomone, dan ketabahan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Kita lihat, itulah mata rantai prosesnya. Penderitaan ke ketabahan, belajar bertahan, tidak menyerah, biar sakit tetap bertahan, tidak menyerah, biar punya kebutuhan, mungkin ekonomi, kebutuhan finansial lainnya, tetap belajar bertahan, tidak menyerah, percaya pada janji Tuhan, bertahan dalam penderitaan. Ketabahan, ketahan uji, berarti teruji karakter, terbentuk, karakter kita terbentuk, tahan uji ke pengharapan, semakin yakin pada kasih Allah, punya pengharapan pada kasih Allah, yakin akan kasih Allah. Paulus tidak mengatakan hindari penderitaan, tapi gunakan untuk menjadi lebih kuat. Jadi dengan penderitaan, kita gunakan penderitaan untuk menjadi lebih kuat. Tahan uji, punya pengharapan kepada Allah, akan janji, fokus pada janji Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup berikan jalan keluar, Tuhan sanggup mengangkat kita, Tuhan sanggup memelihara kita, melindungi kita, menyertai kita. Dia sanggup menolong kita. Aplikasi, saat kesulitan, tanya Tuhan, apa yang Engkau ajarkan padaku ya Tuhan? Pasti Tuhan kasih tahu kita bahwa Dia sedang mengajar kita untuk menjadi lebih baik, lebih suci, lebih kudus, dan berkenan di hadapannya, dan menjadi alat kepunyaan di tangannya.
bagian 4, jaminan pengharapan, yaitu kasih Allah. Ayat 5, dalam pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Tidak mengecewakan, dalam bahasa Yunaninya katai sinei, harapan kita terjamin karena Roh Kudus hadir memberi bukti kasih Allah. Roma 8 ayat 16, kasih Allah dicurahkan. Allah secara aktif mencurahkan kasih-Nya, bukan berdasarkan perasaan, tapi fakta salib. Yesus telah disalibkan untuk kita. Itu faktanya, bahwa Dia disalibkan supaya kita dikuatkan, kita diampuni, kita dapat bersyukur, kita dapat hadir di hadapan Allah dengan penuh rasa syukur dan tidak takut. Karena Yesus sudah disalibkan bagi kita. Fakta salib. Aplikasi saat menghadap pengharapan goyah, ingat Roh Kudus ada di dalam kita. Kasih-Nya nyata bagi kita. Kesimpulan, saudara-saudara, damaiku dalam penderitaan bukan ilusi, tapi realitas kasih Allah yang mengubah. Kita berdiri teguh, bermegah dalam pengharapan dan diisi Roh Kudus. Biarlah kita jadi orang yang memberi harapan kepada dunia, karena kasih Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih atas damai sejahtera-Mu. Bantu kami melihat penderitaan sebagai kesempatan bertumbuh, dan isi kami dengan pengharapan yang tak goyah. Kuasa Roh-Mu bantu kami memancarkan kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, Raja, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, Raja damai dan penolong kami, Juru Selamat kami. Haleluya, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan mengajar kami dengan tentang hari yang indah. Yakni damaiku dalam penderitaan, kuasa pengharapan, dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami telah dibenarkan karena iman. Kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membawa kita ke dalam kasih ini, di mana kami semua berdiri dan kami bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kami juga bermegah dalam penderitaan, karena kami tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan ketabahan, dan ketabahan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita semua oleh Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Biar kuatkan Roh-Mu, kuatkan kami untuk tetap bertahan dalam penderitaan apapun, dalam kebutuhan apapun. Kami tidak melihat penderitaan kami, tidak melihat kebutuhan kami, kesulitan kami, tapi kami melihat, kami tertuju pada janji Tuhan, pengharapan kepada Tuhan yang sanggup menolong kami, yang memberikan jalan keluar, kepastian dan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, biar memiliki pengharapan kepada Tuhan, tetap percaya oleh kuasa Roh Kudus, tetap beriman kepada Tuhan, berharap bahwa Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup berikan jalan keluar dan kelepasan. Tolong kami Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami, lindungi kami, sertai kami, kuatkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini adalah bangsa manusia yang adalah bangsa ini adalah manusia yang tahan uji. Pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinetnya, Polri, TNI, kepemimpinan yang terkait daripada bangsa ini, rakyat yang ada pada bangsa Indonesia, biar rakyat semua yang adalah manusia yang tahan uji,
punya pengharapan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Matanya mereka tertuju bukan pada kesulitan, kepada tantangan, penderitaan, tapi tertuju pada kuasa, pengharapan kepada Kristus yang sanggup menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati bangsa kami, berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, berkati hasil pertambangannya, berkati hasil pertaniannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, biar semua orang ada pada bangsa ini punya pengharapan kepada Kristus dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bangsa ini diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Biar Tuhan, hamba tahu dunia sedang mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Biar Injil diberitakan. Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil ke 5 benua yang ada di dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus, agar setiap orang sampai di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dan mereka diselamatkan siap bersama dengan kami orang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman, sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Dan neraka kosong, neraka yang tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi negara-negara, bangsa-bangsa yang sedang dalam pertikaian. Tuhan hentikan segala pertikaian. Yang dalam sedang permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Dalam peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, semua percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa, negara-negara aman, tidak ada peperangan, tidak ada pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, damai sejahtera dan sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, kota-kota terpencil, daerah-daerah terpencil. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para gembala jemaat, para pendeta, para pemimpin gereja, berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Biar lewat gereja Tuhan banyak jiwa boleh diselamatkan. Lewat gereja Tuhan banyak jiwa-jiwa diberkati oleh Tuhan, umatmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan sertai, biar mereka tahan uji, menghadapi penderitaan apapun, tantangan apapun, tahan uji, punya pengharapan kepada Allah, dan Allah sanggup memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem kurikulumnya. Tuhan berkati sistem organisasinya. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati juga kirim jiwa-jiwa orang-orang yang mau belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2 dan S3. Tuhan kirim mereka biar mereka boleh dididik, diajar, dan dibekali lewat kebenaran firman Tuhan. Dan basic yang diajarkan kurikulumnya yaitu nama Yesus yang harus dikumandang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan, makin dikenal, dan makin banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Biar produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lulusan S1, S2 dan S3, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati, makin disertai oleh Tuhan, dan banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan keluarga Kristen. Persatukan kembali suami dengan istri, istri dengan suami. Persatukan orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Biar sama-sama keluarga Kristen beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Lewat lingkungan keluarga mereka, tempat mereka tinggal, lewat lingkungan pekerjaan mereka, mereka menjadi model, menjadi garam dan terang dunia. Lewat keluarga Kristen, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, orang-orang diselamatkan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan. Biar kiranya Yesus Kristus, Gembala Agung kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur, ya Allah, pengharapan kami, kota benteng kami, perlindungan kami, penolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.